Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini adalah bab atau KD terakhir di kelas 11, yaitu mengenai sistem koloid. Barangkali kalian belum pernah mendengar apa itu sistem koloid. Nanti kita akan lihat seperti apa sesungguhnya yang disebut sebagai sistem koloid, gitu ya. Nah, pengertian sistem koloid sendiri adalah satu bentuk campuran ya anak-anak, di mana kondisinya campuran ini ada di antara larutan dan suspensi. Jadi kalian sudah belajar larutan, di mana di dalam larutan itu serba homogen gitu, jadi serba sama, sementara suspensi itu adalah campuran tapi heterogen. Nah, koloid itu ada di antara keduanya, jadi antara homogen dan heterogen gitu ya. Nah, kemudian karena ada bagian yang sifatnya heterogen gitu, di sini koloid lebih kepada sistemnya itu menyatakan heterogen. Nah, kenapa heterogen? Karena ada kondisi di mana zatnya itu didispersikan itu disebarkan gitu ya, ke dalam satu media yang homogen gitu. Jadi nampak dia itu sebenarnya homogen namun heterogen. Nah, nanti Ibu akan jelaskan seperti apa gambaran koloid itu. Kita lihat ukurannya ya. Ukuran zat yang didispersikan tadi, yang disebarkan itu memang kisarannya adalah 1 nanometer sampai dengan 1 mikrometer. Emang kecil ya. Nah, kenapa koloid ini tergolong campuran heterogen? Karena memang sebetulnya dia ini merupakan sistem 2 fase. Jadi kalau ada 2 fase, itu berarti kategorinya adalah heterogen. Nah, karena ada 2 fase tadi, maka sebutannya ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi kalau fase terdispersi itu adalah zat yang disebarkannya, zat yang didispersikannya, kemudian medium pendispersinya itu adalah media di mana tersebarnya zat yang terdispersi tadi. Jadi kalau istilah larutan itu, di dalam larutan ada yang disebut sebagai zat larut dan zat pelarut. Nah, fase terdispersinya ini persis seperti zat larut, kemudian medium pendispersinya ini sama dengan pelarutnya gitu. Jadi sebutan untuk sistem koloid itu nyaris hampir sama seperti larutan, namun istilahnya adalah fase terdispersi dan medium pendispersi. Tapi ingat ya anak-anak, koloid itu lebih ke heterogen meskipun kondisinya ada di keduanya, baik homogen maupun heterogen gitu ya. Mari kita lihat anak-anak, ini perbedaan antara sifat larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Kalau larutan itu tadi disebut sebagai homogen ya, jenisnya homogen. Jadi tidak ada pembatas, tidak bisa dibedakan meskipun menggunakan di sini mikroskop ultra. Sementara koloid itu secara makroskopis dia bersifat homogen. Jadi secara makroskopis, secara global gitu dia bersifat homogen. Namun heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Jadi secara mikroskopis sebenarnya dia heterogen gitu. Nah, secara kasat mata memang dia nampak seperti homogen. Namun apabila kita cek menggunakan mikroskop ultra, dia itu jenisnya atau nampak seperti ada masih partikel-partikel yang terdispersi tadi gitu ya. Jadi secara mikroskopis. Nah, kalau suspensi jelas bahwa dia jenisnya heterogen. Berikutnya di dalam larutan
semua partikelnya itu berdimensi panjang, lebar, dan seterusnya itu ukurannya kurang dari 1 nanometer. Sementara kalau koloid itu ukurannya ya antara tadi ya, antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, kalau suspensi tentu ukurannya itu akan di atas 100 nanometer gitu ya. Nah, fasenya sekarang kalau larutan satu fase, koloid dan suspensi itu 2 fase. Nah, ingat sekali lagi, koloid itu ternyata tadi heterogen ya, maka dia punya 2 fase, sama dengan suspensi. Namun berbeda dalam ukuran, ingat partikelnya berbeda. Berikutnya, di dalam larutan sifatnya stabil. Jadi, dia stabil itu dalam arti kalaupun disimpan dalam waktu lama, dia satu fase saja gitu. Nah, untuk koloid, eh, dia dia pada umumnya stabil, tapi memang tidak stabil semua ya pada umumnya. Ada hal-hal yang juga tidak stabil. Nah, untuk suspensi jelas tidak stabil karena kalau kita simpan saja dia dalam beberapa saat langsung akan terpisah ya bagiannya menjadi 2 fase gitu. Kemudian berikutnya dia tidak dapat disaring kalau larutan. Kalau koloid ya jelas tidak dapat disaring, namun kalau pakai penyaring ultra ya berarti dia bisa disaring dong gitu ya karena tadi ukuran partikelnya juga memang sebesar 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Kalau suspensi ya jelas dapat disaring karena memang kalau sifatnya heterogen itu kan berarti ada juga yang terlarut, mungkin yang harapannya larut namun tidak larut gitu. Jadi seperti batu-batuan gitu karena besar ya memang bisa disaring gitu ya.